Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Jordan Akbar Ramadan. Hari ini saya akan menayangkan sebuah video untuk mengisi nilai UTS saya pada makul perekonomian Indonesia. Oke, jangan lupa ditonton. Selamat menonton. Enjoy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang tertera di Classroom. Pertanyaan pertama yaitu menjelaskan perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di sini saya akan menjawab yaitu kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Nomor 2 yaitu menjelaskan peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Saya akan menjawab yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama adalah peran alokatif, yaitu mengalokasikan SDE agar pemanfaatannya optimal dan efisien. Yang kedua yaitu peran distributif, mendistribusikan SDE, kesempatan dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Yang ketiga yaitu peran stabilisatif, yaitu memelihara stabilitas perekonomian. Yang keempat, peran dinamisatif, yaitu menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dan yang akan saya jelaskan yaitu fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Yang pertama, menyediakan kerangka hukum dan sosial. Contohnya, membuat peraturan dan menyediakan pengadilan, menyediakan informasi dan pelayanan untuk membantu ekonomi berfungsi lebih baik, membangun sistem moneter, menetapkan dan menegaskan hak-hak kepemilikan properti. Yang kedua, menjaga persaingan. Contohnya, membuat dan menegakkan peraturan anti persaingan usaha tidak sehat dan mengatur monopoli alamiah. Yang ketiga, saya mengambil yaitu redistribusi pendapatan. Contohnya, tingkat pajak pendapatan yang semakin tinggi bagi orang kaya daripada yang miskin, menyediakan jaminan sosial dan bagi anak-anak yang membutuhkan, pelayanan kesehatan, bantuan kesehatan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah. Jawabannya, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu yaitu untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, gaji, uang makan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu belanja barang. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dalam kurung keperluan kantor dan lain-lain. Yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Contohnya yaitu BBM, gas, dan lain-lain. Yang keempat adalah
angsuran dan bunga utang pemerintah, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran yang bersifat menambah modal, itu jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 adalah pertanyaannya menjelaskan sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Ada 3 sebab, ada 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintah. 1, yakni peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua, peningkatan penyediaan suplai layanan pemerintah dari para penerima layanan. Yang ketiga, meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan. Baiklah, cukup sekian penayangan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi atau masih terbata-bata dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Jordan Akbar Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat menambah wawasan dan materi yang dari penjelasan saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.